kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Kasya Fiantri dalam BNPT Update. Berita pertama, tim internal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme laksanakan rapat rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE pertama di tahun 2022. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo ini membahas aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 serta optimalisasi aksi yang telah disusun pada tahun 2021. Dalam rangka memaksimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau RAN-PE tahun 2020-2024, tim internal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan rapat pertamanya di tahun 2022 pada 11 Februari di kantor BNPT Jakarta Pusat. Dilaksanakan secara luring dan daring, rapat dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo. Dalam rapat tersebut, tim kelompok kerja pilar 1, 2, dan 3 mengidentifikasi aksi-aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 sekaligus mengoptimalkan aksi yang telah disusun di tahun 2021 sebelum dimatangkan kembali pada rapat koordinasi kelompok kerja pertama tahun 2022 di bulan Maret. Tujuan rapat kerja pertama tim internal ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada personil yang tergabung dalam tim agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Dan pada hari ini kita semua yang ada di sini dapat menyusun rencana-rencana kerja BNPT dalam pelaksanaan RAN-PE di tahun 2022. Sebagai koordinator pelaksana diharapkan tim internal RAN-PE dapat mendorong 48 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk secara aktif turut menjalankan amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN-PE tahun 2020-2024. Adapun sepanjang tahun 2021, BNPT telah membangun mekanisme peraturan RAN-PE, diantaranya membentuk sekretariat bersama atau sekber sebagai unit pelaksana RAN-PE, membentuk kelompok kerja untuk mendukung kinerja sekber RAN-PE, serta merancang tata cara koordinasi, monitoring, dan evaluasi kerja pelaporan RAN-PE. Berita selanjutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran temui Forkopimda Kota Madiun di Taman Sumberwangi, Madiun, Jawa Timur. Pertemuan ini mengawali kunjungan kerja Kepala BNPT di Jawa Timur hingga 17 Februari 2022. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali melakukan pendekatan serta kolaborasi dengan multi pihak di Provinsi Jawa Timur dalam rangka melakukan upaya kontra propaganda, kontra narasi, dan kontra ideologi di tengah masyarakat. Untuk itu, mengawali rangkaian kunjungan kerja, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersilaturahmi dengan Forkopimda Kota Madiun di Taman Sumberwangi pada 13 Februari 2022. Didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhendra, beserta jajaran, kedatangan Kepala BNPT disambut oleh Wali Kota Madiun, Haji Maidi, bersama unsur Forkopimda, serta disambut pula oleh persembahan tarian Nusantara dari Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK. Berdiri sejak tahun 2015, FPK sendiri menjadi bukti tumbuh serta terjaganya kerukunan dan toleransi di Kota Pendekar ini. Beranggotakan masyarakat yang berasal dari beragam suku, ras, dan agama, komunitas ini kerap bekerja sama dengan pemerintah dalam menyebarkan pesan damai dan cinta tanah air, salah satunya wawasan kebangsaan. Kita selalu mengadakan pertemuan rutin, kita juga melakukan edukasi yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Dan kita juga melakukan pembinaan di kelompok-kelompok mahasiswa dan pemuda-pemuda, khususnya pemuda-pemuda yang perantauan. Jadi supaya mereka yang merantau-merantau itu tidak dimasuki oleh virus-virus yang berkaitan dengan paham radikal. Sangat-sangat toleransinya luar biasa.
kami saling sangat menghormati. Saya sendiri selaku ketua, saya Muslim, tetapi kalau cara Natal saya pasti diundang. Saya malah sebagai narasumber, pembicara di acara Natal. Dan saya pun sebagai seorang Muslim, kita bersama dengan forum kita mendirikan sebuah gereja di Kota Madiun. Alhamdulillah tidak ada hambatan, semua kerukunan itu tampak di sana. Mendukung semua, berdirilah sebuah gereja besar di Kota Madiun ini. Dalam menjaga keharmonisan antar suku, ras, dan agama tersebut, tak hanya melalui FPK, Wali Kota Madiun, Haji Maidi sampaikan bahwa siap berkolaborasi bersama BNPT melalui Warung NKRI. Maka kota ini mohon izin nanti arahannya, kita akan buat Warung NKRI. Akan buat Warung NKRI di kota kita ini. Warung NKRI ini nanti semua pembauran kebangsaan kita jadikan satu. Warungnya akan kita desain bagaimana untuk ngobrol kebangsaan. Anak-anak, NKRI itu apa? Ke depan harus bagaimana? Oleh karena itu kami senang sekali apabila Bapak Wali Kota tadi ingin memberikan ruang berdirinya Warung NKRI, Pak. Karena Warung NKRI ini adalah bentuk kontra narasi kita untuk melawan orang-orang yang tidak cinta kepada bangsanya. Siapa dia yang tidak cinta kepada bangsanya? Nomor satu itu adalah kelompok yang terpapar jaringan ideologi terorisme itu. Bagaimana cara mendapatkan imunitas masyarakat dari kena pengaruh virus radikal terorisme? Semangat 4 pilar kebangsaan yang harus terus kita tanamkan. Kalau dengan melihat tadi ciri-ciri, tanda-tanda semangat kebangsaan itu ada di Kota Madiun, tadi kita sudah melihat betapa beragamnya suku bangsa di negara kita yang hari ini hadir di Kota Madiun dan hari ini bersatu menyambut kita semua yang ada di sini. Upaya pencegahan terorisme dengan menerapkan konsep pentahelix atau multi pihak terus digalakan oleh BNPT dan pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting di dalamnya. Diharapkan kolaborasi kedua belah pihak dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kota Madiun agar kedepannya mereka memiliki proteksi diri dalam menghadapi ancaman maupun ajakan jaringan teroris. Berita lainnya, dalam upaya menanggulangi terorisme, BNPT mendukung pembangunan sarana pendidikan berupa rumah susun pondok pesantren Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan, Jawa Timur. Rusun tersebut diharapkan dapat menjadi sarana dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya bagi anak eks-napiter dan masyarakat kurang mampu. Melalui tim sinergisitas, BNPT bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, serta pemerintah Kabupaten Lamongan dengan mendirikan rumah susun pondok pesantren Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan, Jawa Timur. Peresmian rumah susun pondok pesantren tersebut dilaksanakan pada 14 Februari 2022 yang dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, beserta jajaran, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, jajaran pemerintah Kabupaten Lamongan, serta pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian Alif Fauzi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT berharap agar rusun pondok pesantren Yayasan Lingkar Perdamaian dapat menjadi sarana dalam mencerdaskan anak bangsa yang beriman, bertakwa, dan berjiwa nasionalisme. Kita berharap ini dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Lingkar Perdamaian yang merupakan mitra dari BNPT dalam berbagai program moderasi beragama, program deradikalisasi yang tentunya akan menjadi tempat mondok untuk para santri, keluarga eks-napiter dan masyarakat umum ya. Kita berharap ini dapat dipelihara, dimanfaatkan dalam ikut mewujudkan tujuan nasional kita, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian Alif Fauzi berkomitmen, rumah susun pondok pesantren tersebut
akan digunakan untuk sarana belajar gratis bagi anak-anak dari ex-napiter dan masyarakat yang kurang mampu. Dan komitmen kita bahwa yang masuk ke sini, mohon izin Pak Jenderal, kita akan free-kan. Anak-anak ex-napiter, anak-anak kombatan, kita akan ajarkan di sini dan kita tidak memungut biaya. Kita ada funding sendiri, kita ada donatur sendiri. Ini bagian daripada upaya membendung akar terorisme yang masih terus berkembang. Yayasan Lingkar Perdamaian merupakan mitra BNPT yang aktif dalam sejumlah program deradikalisasi. Dukungan BNPT dalam pembangunan rusun ini merupakan bentuk kerjasama multi pihak dalam upaya membendung masuknya paham radikalisme, khususnya di wilayah Lamongan, Jawa Timur. NKRI Jaya! NKRI Jaya! Bertajuk BNPT Hadir Indonesia Harmoni, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selenggarakan pembukaan Rakernas, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Batu, Jawa Timur. Pembukaan Rakernas FKPT ini turut ditandai dengan berdirinya FKPT di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan bergabungnya Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022, secara resmi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabar baik tersebut membuka rapat kerja nasional Rakernas FKPT BNPT ke-9 tahun 2022 yang diselenggarakan pada 14 Februari di Kota Batu, Jawa Timur. Bertemakan BNPT Hadir Indonesia Harmoni. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar secara langsung meresmikan acara yang dilaksanakan secara luring dan daring, sekaligus melantik pengurus FKPT periode 2022 hingga 2025. Dengan hadirnya pengurus FKPT dari 34 provinsi dalam acara Rakernas ini, Kepala BNPT berharap upaya pencegahan terorisme semakin efektif, masif, dan menyeluruh kepada tiap elemen masyarakat. 76 tahun merdeka, kita bersyukur. Dan tentunya kewajiban kita yang hari ini meyakinkan kepada semua pihak bahwa apa yang telah dilakukan oleh pendahulu bangsa kita adalah bukan sesuatu yang dapat kita lupakan begitu saja, dan kewajiban kita adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Acara dihadiri pula oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo beserta jajaran, pejabat eselon 3 lingkungan BNPT, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama unsur Forkopimda Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur. Tadi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Kepala BNPT bahwa sudah genap 34 FKPT se-Indonesia, dan tentunya ini adalah harapan yang sangat besar, optimisme yang sangat besar bagi kita semua dalam upaya terpadu seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi bahaya terorisme. Dan tentunya kami di Jawa Timur senantiasa terus berupaya untuk membangun sinergi dengan program-program yang didorong oleh BNPT. Hasil yang ingin dicapai adalah terwujudnya dialog antara pejabat utama bersama pengurus FKPT dari 34 provinsi seluruh Indonesia, dan tersampaikan materi kebijakan dan strategi serta akuntabilitas program kegiatan pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui FKPT. Sepanjang tahun 2021, kelima bidang FKPT di seluruh provinsi berhasil menjalankan upaya kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi di tengah masyarakat melalui forum komunikasi, survei indeks resiko terorisme, dan kegiatan lainnya. Upaya tersebut diapresiasi oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI yang mencatat rekor FKPT Jawa Timur melalui bidang agama, sosial, dan budaya sebagai peserta terbanyak yang mengikuti lomba pembuatan video pendek bertemakan Guru Pelopor Moderasi Beragama. Adapun lomba tersebut diselenggarakan oleh BNPT dengan total karya yang dikirim sebanyak 3.044 video. Rangkaian Rakernas FKPT ke-9 tahun 2022 ini masih terus berlanjut hingga 16 Februari 2022.
Bertajuk Kecanduan Game Online, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meluncurkan bukunya dalam acara Rakernas FKPT ke-9. Bersama dua penulis lainnya, Kepala BNPT paparkan bagaimana dampak game online terhadap perilaku penggunanya. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar meluncurkan buku bertajuk Kecanduan Game Online dalam acara Rakernas FKPT ke-9 pada 15 Februari 2022. Buku tersebut merupakan buah karya Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta Profesor Dedi Mulyana dan Devi Rahmawati. Dalam kesempatan tersebut, ketiga penulis menjelaskan bagaimana game online dapat membentuk fenomena phubbing atau phone snubbing, yakni perilaku antisosial di mana seseorang hanya berfokus pada gawai dan mengacuhkan lingkungan sekitar. Perilaku antisosial inilah yang jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, bahkan berujung pada tindak kriminal dan radikal. Namun jika diarahkan dengan benar, game online juga membawa banyak dampak positif. Salah satunya bertransformasi menjadi ekonomi kreatif, seperti yang disampaikan oleh Heri Wijaya, selaku praktisi games yang turut hadir dalam acara. Kami dapat informasi, kita belum melakukan pendekatan secara komprehensif terhadap stakeholder maupun para desainer game ini. Yang ke depan ini tantangan BNPT adalah bagaimana juga bisa menjadikan mereka menjadi mitra BNPT di dalam pelaksanaan program-program pencegahan, di mana kita juga berhak menuntut adanya game-game yang mengarah kepada terwujudnya Indonesia harmoni. Nah, kami tentu berharap Ibu Bapak bisa bekerja sama dengan kalangan praktisi seperti Pak Heri tadi, Heri Wijaya tadi yang memberikan juga sambutan untuk bisa bagaimana meliterasi digital dengan melibatkan mereka. Karena kita berharap mereka bisa menjadi mitra kita dalam melakukan literasi kepada anak-anak muda. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pengisian materi dari sejumlah narasumber serta diskusi terkait kondisi terorisme level regional maupun multilateral, hingga upaya pencegahan terorisme berbasiskan soft approach. Mari kita tutup celah atau peluang kelompok radikal di dalam radikalisasi mereka dengan membenturkan atau mendikotomi antara agama dan budaya, agama dan negara, agama dan nasionalisme, Pancasila dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan memvaksinasi ideologi terhadap masyarakat kita, bangsa Indonesia, dengan konsensus nasional bangsa Indonesia. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45 dengan pendekatan agama. Agama apapun, yang Islam pendekatan Islam, yang non-Muslim pendekatan non-Muslim. Karena sekali lagi tidak ada kaitannya terorisme dengan semua agama. Rakernas FKPT ke-9 tahun 2022 ini mengambil tema BNPT Hadir Indonesia Harmoni. Dilaksanakan pada 14 hingga 15 Februari 2022 di Kota Batu, Jawa Timur, diharapkan acara ini dapat semakin memperkuat upaya pencegahan terorisme agar semakin efektif, masif, dan menyeluruh di tengah masyarakat. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur, Kepala BNPT kunjungi pesantren Al-Ikhlas, Sidogiri, dan Pondok Pesantren Ngaleh di Pasuruan, Jawa Timur. Kunjungan ini diselenggarakan dalam rangka silaturahmi serta membahas program pencegahan terorisme, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme di lingkungan pesantren, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersilaturahmi bersama para pengurus pesantren di Pasuruan, Jawa Timur pada 16 Februari 2022. Kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pasuruan, Jawa Timur ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, beserta jajaran pejabat BNPT, serta para pengurus pesantren di Pasuruan, Jawa Timur.
Dalam silaturahmi tersebut, membahas program pencegahan terorisme di lingkungan pesantren. Kepala BNPT berharap agar para pengurus pesantren dapat menjaga anak didiknya terhindar dari paparan paham radikalisme. Al-Ikhlas, kita tadi banyak berdialog, terutama berkaitan dengan program-program pencegahan penyebarluasan paham radikal terorisme. Karena kita mengetahui bahwa kaitan masalah narasi-narasi yang dibangun oleh mereka yang terkait jaringan radikal terorisme ini adalah termasuk mengangkat narasi-narasi yang berkaitan dengan agama. Jadi menyalahgunakan narasi-narasi agama. Oleh karena itu kita memohon penguatan kepada alim ulama, jangan sampai peserta didik kita, masyarakat kita, kemudian terpapar dan tidak terasa ikut dalam alur pikiran dari jaringan terorisme. Usai melakukan silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Pasuruan, Kepala BNPT bersama rombongan melanjutkan rangkaian kegiatan, yaitu menyambangi kediaman pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Fuad Nur Hasan. Pesantren Sidogiri sendiri merupakan salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke pesantren Al-Falah Syahroniah Sidikiyah dan kediaman Kiai Haji Soleh Bahrudin selaku pimpinan Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan. Pondok Pesantren Ngalah ini dikenal dengan pesantren yang menanamkan pendidikan multikultural dalam membentuk akhlak santrinya. Langkah BNPT melibatkan ulama dan pengurus pesantren merupakan salah satu bentuk kerjasama multipihak dalam upaya menanggulangi terorisme di Indonesia. Berita lainnya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Yayasan Rumah Moderasi Mojokerto di Jawa Timur. Rumah Moderasi Mojokerto tersebut diinisiasi oleh seorang mantan napi terorisme yang akan dijadikan sarana untuk mengkampanyekan bahaya propaganda radikalisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Yayasan Rumah Moderasi Mojokerto Jawa Timur pada 17 Februari 2022. Pembangunan Rumah Moderasi Mojokerto ini diinisiasi oleh Sutrisno, seorang mantan napi terorisme yang telah kembali ke NKRI dan menjadi mitra deradikalisasi BNPT. Rumah moderasi ini akan menjadi sarana untuk mengkampanyekan bahaya propaganda radikalisme, menyampaikan pesan perdamaian, dan mengembangkan sumber daya manusia berbakat sebagai upaya pencegahan terorisme. Pernah terpapar paham radikalisme, mendorong Sutrisno untuk mengajak masyarakat waspada akan bahaya propaganda radikalisme terorisme. Satu yang saya inginkan, Pak, adalah membalas kesalahan-kesalahan saya terhadap keluarga saya, di mana ketika saya dulu terpapar paham teroris, saya mengabaikan anak dan istri saya, hingga nafkah tidak pernah saya berikan, dan terbengkalai dalam urusan dunianya. Itu yang ingin saya tebus ketika saya keluar. Dan juga yang paling terpenting, saya ingin menyampaikan apa yang saya pahami tentang kesalahan-kesalahan yang menjadi paham kita terdahulu. Hingga ketika kita keluar, saya ingin menyampaikan kepada semua yang bisa saya sampaikan untuk sadar, untuk tidak lagi memahami bahwa keyakinan kebenaran bahwa apa yang diyakini sebagai radikalisme itu adalah sebuah kebenaran yang hak. Padahal itu semua salah besar. Semua adalah propaganda daripada musuh-musuh Islam dan musuh-musuh NKRI ini. Kepala BNPT memberikan apresiasi terhadap berdirinya Yayasan Rumah Moderasi Mojokerto dan berharap dapat menjadi sarana untuk melahirkan sikap toleransi dan cinta tanah air. Di Rumah Moderasi bisa menjadi sarana untuk melahirkan sikap perilaku bertoleransi dalam kehidupan berbangsa bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk. Jadi tentu ini adalah gagasan yang bagus, luar biasa, dan makanya kami dari BNPT sangat appreciate, bangga bisa hadir di sini. Selain Kepala BNPT dan jajaran pejabatnya,
Peresmian Rumah Moderasi Mojokerto juga turut dihadiri oleh Bupati Mojokerto, Ikvina Famawati, serta pembina Yayasan Rumah Moderasi Mojokerto, Sutrisno. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, juga terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Aka Syafiandri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.